lagi diserang, gue bilang Malaysia tuh lagi diserang artis Indonesia bikin festival di sana tuh. Jadi ada orang yang marah sih. Oh, kenapa tuh promote? Guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas musik Indonesia dan Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, artis Indonesia memang banyak sekali yang menggelar konser di Malaysia, dan mereka selalu dibanjiri oleh penonton. Hampir semua musisi dan artis terkenal di Indonesia selalu berjaya bila manggung di Malaysia. Hal ini rupanya membuat iri para musisi Malaysia sendiri. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Kan lagi diserang, gue bilang Malaysia tuh lagi diserang artis Indonesia bikin festival di sana tuh. Oke. Dewa bikin konser stadium 15.000 orang, pack. Monyet banget tuh, gila. Kayak artis Malaysia susah ya gitu. Ternyata promoter willing to invest in artis Indonesia compare to local kita. Jadi ada orang yang marah sih. Oh, kenapa tuh promoter, organizer tuh nggak ini? My point of view tuh karena kalian nggak pas di level itu. Kita protokol kita manggung tuh biar manggung udah. Kalau di Indonesia tuh ada openingnya, ada storyline kayak seperti gimmick Dewa kan ada skrip before manggung, ada skrip. Kalian harus bernyanyi bersama. Kalau jadi gimmicknya itu jadi seringnya. Seperti 420 live dengan lighting, storyline, ada setup stage-nya, ada bunga-bunga gitu kan. Di Malaysia susah. Mereka nggak lihat yang itu. But for me, gue mau marah nggak boleh. Karena gue pikir Malaysia pengen di-inspired oleh orang-orang ini. Ternyata kalau lo ngelihat sisi negatifnya, ya kita diserang nih. Tapi kenapa lo nggak lihat positifnya buat artis lokal? Loh, jarang kita datang nih manggung, lo datang support. Wah, inspirasi banget nih. Lo harus positif sih sebenarnya. Karena gue yang udah travel kemana-mana lihat, emang Malaysia susah menang jago di kampungnya sendiri. Mereka nggak mau keluar. Makanya Nur Saleh tuh sering ke Jepang sendiri. Karena gue udah capek di mainstream Malaysia itu. Habisnya lo udah di prime time you itu, next apa? Next release music jadi biasa kan? Yeah. Terus jadi gosip. Nah, gue udah nggak relevan di industri ya. Gimana ya? Bikin gosip aja yuk. In the end-nya kayak gitu pasti. So gue nggak mau. In the end, lo sebagai seorang pemusik, pengkarya, penulis lagu tuh, next udah selesai di Indonesia, lo lanjut. Benar mau jadi yang paling hebat, lo masuk Indonesia dulu coba. Gak ada kan artis Malaysia yang masuk. Karena mereka tuh udah pikir, wah gue jagoan di sini aja deh. Gue nggak mau, gue mau coba gue di Indonesia. Gue ke Singapura, ke Jepang, ke Korea apa. Menang atau kalah itu kira belakangnya. Jadi yang penting lu udah pergi nih berjuang nih. Itu. Oke, situ aja kita hari ini. Terima kasih buat semua yang nonton. Terima kasih Mas. Teman-teman Malaysia, yo bangun musik asli daerah kalian. Wah, gue jadi dukung Malaysia. Bagus sih, banyak yang bagus. Cuman to be inspired, to challenge yourself to the next step level tuh susah. Begitulah guys, nasib musisi Malaysia sekarang. Mereka harus berjuang lebih berat. Adapun musik Indonesia memang sedang berjaya. Bukan cuma ada fenomena Putri Arini dan Cakrakan, puluhan artis Indonesia yang lain juga populer. Lagu Indonesia jelas lebih bervariasi dibanding lagu Malaysia. Hampir semua genre ada di Indonesia dan semuanya mendapatkan tempat. Setiap pekan juga selalu muncul lagu baru. Bahkan musik dengan lirik Jawa pun laris manis di Indonesia. Selanjutnya kita dengar penuturan musisi Indonesia yang sedang berkunjung ke Malaysia. Ada di negara jiran. Dan saya intrigue atau terkesima ya terhadap bagaimana ternyata orang-orang sini ternyata suka banget dengan musik Indonesia. So, coba kita bahas. Jadi saya harus coba cari tempat agak sepi, tapi karena sambil nungguin istri yang belanja, jadi mendingan kita pakai waktunya untuk ngobrol-ngobrol dikit ya. Jadi benar, saya agak penasaran ya kenapa orang sini suka banget dengan musik Indonesia. Dan saya akan coba ulik ya, kenapa ya, apa yang menjadi alasan utama kenapa musik Indonesia digemari banget sama orang-orang yang tinggal di Malaysia. Tadi kemarin saya waktu ke Kuala Lumpur ada lagi lagu Indonesia, dan di sini pas saya ada di Penang ada lagi lagu Indonesia, dan diputar di mobil, diputar di radio.
dimainin sama pengamen-pengamen di sini, gokil banget deh guys. Dan satu sisi saya bangga ya, kita sebagai orang Indonesia, saya berkebangsaan Indonesia, melihat musik Indonesia dihargai banget di negara asing ya, di negara yang bukan dari Indonesia, dan digemari. Ya bangga lah, kita bangga lah merasa musik dari negara kita sendiri diapresiasi dan dianggap bagus buat orang lain. Apa yang membuat orang menyukai lagu-lagu Indonesia? Saya rasa yang pertama adalah masalah bahasa. Ya kebetulan banget ya, karena sore berisik banget ya di pinggir jalan. Indonesia ya masih satu rumpun ya, sama dengan bahasa Melayu, jadi mereka bisa mengerti dan bisa menikmati. Dan yang kedua, yang saya rasa mungkin lebih penting ya dibandingkan sekedar bahasa adalah mungkin ada unsur kualitas. Oke, sekali lagi buat viewer saya, teman-teman saya, subscriber saya yang dari Malaysia, mohon maaf dengan segala hormat, saya nggak bilang musik Indonesia lebih baik daripada musik Malaysia, bukan. Tapi begini, saya jujur aja, musik Indonesia termasuk musik yang saya bisa bilang punya kemampuan berekspresi yang cukup luas dan cukup punya karakternya sendiri. Ya tentu saja di Malaysia memiliki karakter khas pop musik Melayu di sini ya, dengan karakternya mereka sendiri. Bagus, saya suka banget dari zaman-zamannya dulu. Waktu saya masih kecil banget saya sering dengerin lagunya Exist dan satu lagi bandnya apa lagi tuh ya, band-band Malaysia. Dan saya suka Sheila Majid. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kita sudah memiliki karakter yang sudah jadi sendiri. Ya, makanya saya senang banget ya dengan rekan-rekan saya musisi-musisi lokal di Indonesia seperti Afgan, Tulus, sampai band-band rock kayak Raja, Kangen, itu memiliki khasnya sendiri, khas Nusantara, khas musik Indonesia sendiri. Sama ketika kita, beberapa di antara kita menyukai K-pop. Begitu juga dengan musik Indonesia. Ada juga segmen-segmen orang tertentu yang suka banget dengan musik Indonesia, yang tinggal di Malaysia, ya beberapa juga yang tinggal di Singapura. Makanya kenapa ada artis-artis Indonesia kalau bikin konser di Malaysia atau di Singapura tuh bisa rame banget, bisa gede banget. Karena apa? Fans base mereka udah kuat. Sama seperti kita yang bikin konser-konser K-pop di Indonesia, sama seperti di antara kita juga yang suka dengan J-pop, itu memiliki segmen atau genre yang kuat. Dan sama juga di sini, ditambah dengan bahasa yang sama. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Yang pasti begini, ya kita harus belajar benar-benar bisa semakin mengapresiasi musik dalam negeri kita sendiri, khususnya buat kamu semua yang sama seperti saya, orang Indonesia. Mari kita lebih lagi mencintai dan berkarya lebih lagi supaya musik Indonesia, kesediaan Indonesia itu semakin berkembang, semakin maju, dan semakin dikenal oleh orang banyak. Dan kita nggak usah malu, dan kita nggak usah kecil hati dan kerasa, wah musik luar lebih hebat, orang-orang Eropa, atau stereotipikalnya kita suka musik-musik Amerika selalu lebih hebat daripada kita. Ya mungkin beberapa di antara mereka memang paling terkenal di dunia ini ya. Tapi bukan berarti musik Indonesia kalah. So, mari terus berkarya. Jangan malu, terus berekspresi. Terus tingkatkan, terus bagikan ekspresimu ke dunia. Pada akhirnya itu doang yang saya bisa bilang. Itulah guys perkembangan industri musik di Indonesia yang sedang naik. Selain faktor media sosial, industri televisi Indonesia juga amat kuat. Ajang pencarian bakat pun rutin digelar sehingga selalu muncul artis-artis baru. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.